Sedikit diskusi, apa kalian belum pernah sama sekali praktek atau ada yang pernah di luar pernah melakukan pelatihan BHD? Belum. Oke, nanti mungkin bisa sedikit diskusi. Teman-teman udah bikin resumenya kan sebelum mata kuliah ini? Jadi biar nanti saya enak buat adu persepsinya. Oke, yang pertama itu sesuai algoritma, yang paling penting dari BHD adalah kalian menghafal algoritmanya. Ada 6 kata atau 6 huruf dari algoritma BHD. Bahasa Indonesianya adalah bahaya ya. Danger itu terbagi dari berapa? 3. Danger itu ada 3 ya. Yang pertama itu apa dulu? Aman diri. Oke, kita bahas satu-satu. Aman diri, menurut teman-teman ini ngapain? Betul, pakai APD. Kita sebutin APD yang paling penting itu ada berapa? Yang pertama masker, yang kedua itu yang paling utama. Tetapi kalau di rumah sakit di Dadar itu BHD-nya atau misalkan APD-nya itu ada banyak. Contohnya adalah masker yang ada di kepala namanya apa? Haircraft atau handcraft ya? Itu satu. Yang kedua kacamata Google. Yang ketiga adalah apron atau celmek, betul? Yang keempat ada sepatu boot. Betul. Oke, itu APD-nya aman diri. Aman diri kita lihat udah aman diri belum? Kalau udah pakai headphone, masker segala macam, aman diri. Yang kedua, aman pasien atau aman lingkungan? Pasien. Penolong itu aman diri ya. Pasien. Aman pasien kira-kira kalau di rumah sakit apa aja? Betul. Siapa yang jawab posisi tadi? Posisinya kenapa? Kalau kok misalkan posisi pasiennya tengkurap, berarti kita harus telentangin. Kalau miring harus kita tetap ditelentangin karena kita akan bantuan hidup dasar atau yang namanya resusitasi jantung paru ya. Posisi yang kedua apalagi? Aman pasien. Kalau di luar rumah sakit, kira-kira nih ada pasien tabrakan, jedar tengah jalan, aman nggak kira-kira pasien? Nggak aman kan? Berarti harus dipindahkan ke tempat yang lebih Aman. Betul. Oke, contohnya di Puncak Bogor, yang datarannya rendah atau tinggi. Si pasien tabrakan atau jatuh dari motor, otomatis posisi pasien adalah miring dong, ya kan, miring. Gak enak dong kalau misalkan kita mau nge-RJP posisi pasien seperti ini, gak enak dong. Berarti permukaannya harus apa? Datar. Oke, permukaannya harus datar. Pindahkan pasien ke tempat yang lebih aman dan yang datar. Ketiga, aman lingkungan. Aman lingkungan ngapain aja? Kondisi tempat. Betul, kondisi lingkungannya. Oke, di kondisi lingkungan teman-teman tahu sendiri ya, adaptasi orang Indonesia terhadap kecelakaan apa? Dilihatin. Otomatis oksigen yang berada di sekeliling bakal berkurang saturasinya. Jadi kita harus mengamankan lingkungan. Pak, bu, mohon maaf bisa minggir sebentar, saya akan menolong korban. Panggil satu warga atau satu orang yang bisa buat kalian nanti dibantu. Oke? Dan biasanya di kondisi diamankan lingkungan, Pak tolong panggilkan ambulan. Jadi satu orang nolongin, satu orang panggil ambulan. Nomor ambulan berapa? Ada yang tahu? 911 luar negeri. Baliknya 119. Ingetin ya, 119 bebas pulsa. Oke? 119. Panggil, tolong jangan cuma Pak, di sini ada korban. Udah, jangan kayak gitu. Tolong perkenalkan nama saya Saputra Luri, atau tolong di sini ada korban, saya Yuri di daerah bla 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 bla. Sebutin di Puncak Bogor jalan sekian. Mohon berikan bantuan dan bawakan alat medis secepatnya. Oke? Karena kita nggak tahu kan, kita nggak punya AED dong kalau di luar. Tapi kalau posisinya di rumah sakit, Hot Blue, tahu yang namanya troli emergency? Troli emergency itu troli yang isinya itu alat-alat emergency, AED, ada defibrilator dan sebagainya macam. Itu Hot Blue ya kalau di rumah sakit. Jadi bedakan BHD di rumah sakit sama di luar rumah sakit, seperti itu. Nyampe tadi kondisi lingkungan ya, danger respon. Kita masuk ke danger dulu. Aman diri, ulangin. Penggunaan APD selesai, sudah aman diri. Kalau misalkan nanti kalian ujian ya, yang harus penting dilakukan adalah gestur tubuh teman-teman. Jadi nggak bisa aman diri, nggak kayak gitu. Aman diri pakai handphone, masker. Itu teman-teman harus benar-benar praktekin gesturnya. Oke, yang kedua amankan lingkungan, amankan pasien. Terlebih dahulu amankan pasien, tempatkan pada permukaan yang datar, kondisikan aman pasien.
Jadi kalau misalkan aman lingkungan, aman pasien, diginiin tangannya. Aman pasien, aman. Jadi kalian nanya sendiri, jawab sendiri. Itu kalau di ujian. Oke? Yang ketiga adalah aman lingkungan. Aman lingkungan. Ini mengisyaratkan bahwa lingkungannya itu aman. Aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Oke? Itu 3. Yang kedua adalah posisi kita dulu nih ya. Kalau misalkan posisi yang benar itu bukan seperti ini, bukan seperti ini, apapun seperti ini, seperti lagi tahlilan, bukan. Yang benar itu posisinya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kakinya seperti ini ya. Oke? Nggak boleh yang lain. Yang kedua adalah posisi kita harus sejajar dengan bahu pasien. Nggak boleh kayak gini, apalagi gini. Oke? Sejajar, nggak boleh lebar juga, nggak boleh juga sempit. Oke? Tegak, jangan nunduk. Udah seperti ini, DR, respon. Respon itu bahasa Indonesianya apa? Respon, ya tetap respon ya. Feedback dari si pasien. Respon pasien. Kalau misalkan orang pingsan, orang tabrakan, biasanya kalau nggak sadarkan diri, kan itu nggak kompos mentis ya. Yang kedua adalah apa? Shock. Orang shock tabrakan der, emang langsung bisa ditanya, Mbak kenapa? Kalau shock tuh pasti melotot. Yang harus kita cek adalah yang kedua itu R, respon. Respon pasiennya, ya kan? Kalau misalkan pasien nggak respon berarti ada kenapa-napa dong, antara jantung atau enggak parunya. Oke, cara cek respon ada 1 atau 2. Yang pertama adalah di bagian pundak. Kenapa di bagian pundak? Karena di sini ada letak titik syaraf yang ketika nanti disentuh atau dihentak itu bisa membuat respon seseorang aktif. Oke, di pundaknya nih ya. Ini jangan mbak bisa dengar suara saya, om bisa dengar suara saya, dede papa bu nggak kayak gitu. Harus dihentak. Mbak bisa dengar suara saya, om bisa dengar suara saya, suaranya lantang, dihentak. Jangan juga terlalu kencang, jebret, yang ada klavikulanya hancur. Oke? Mbak, papa, bu bisa dengar suara saya, brak. Gitu. Oke? Kalau misalkan dia yang jawab, iya mas bisa dengar, berarti aman dong. Iya, aman dong. Kalau misalkan sudah di mbak bisa dengar suara saya, ternyata dianya nggak ngejawab, berarti ada masalah kan sama jantung dan parunya. Yang harus dicek lagi apa? Oke, tahan dulu. Belum masuk ke jalan nafas. Kita balik ke DRS, call for help atau shout for help. Sama dua-duanya sama benar. Minta tolong bantuan. Oke. Kalau misalkan di rumah sakit ada yang tahu kayak gimana? Betul. Terus kata-katanya? Ada yang tahu? Code blue di sini ada pasien tidak sadarkan diri. Tolong dekatkan atau segera bawakan troli emergency. Catat ya. Catat. Itu kalau di RS. Kalau di luar RS beda cerita. Tolong yang kayak tadi. Di sini ada korban tidak sadarkan diri atas nama ini. Di jalan ini. Tolong bawakan ambulan dan bawakan alat medis atau AED. Oke? Karena kalau di luar RS nggak ada penjut listrik ya. Itu tadi ada 2 ya. Kita contohnya ada di rumah sakit, di dalam rumah sakit. Itu yang shout for help. Udah ada jawaban, langsung ke bagian sirkulasi. Betul. Sirkulasi itu singkatan tetap dari Indonesia sirkulasi ya. Peredaran darah. Peredaran darah kira-kira ngeceknya gimana ya? Tadi karatis gimana? Yang paling kencang di karatis kan di sini, kanan atau kiri? Kanan kiri sama aja. Kanan kiri sama aja. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mau cek nadi karotis di bagian leher, jadi ini ada arahan kalian. Tarik 2 jari sini. Rasa ya. Masih hidup apa enggak kalian? Hidup. Ya. Rasanya kencang banget kok. Nadi karotis itu nadi yang paling kencang dan jadi patokan bagi orang yang tidak sadarkan diri. Di kanan atau di kiri boleh. Tapi kalau posisi kalian di sini, jangan seperti ini. Kenapa? Boketek. Apalagi kayak gini. Cari yang pertama adalah jari atau leher yang terdekat. Oke, gak mungkin dong kalian kalau lagi kondisi darurat ngeceknya sampai semenit
Nadi kan bisa ngeceknya semenit ya. 60 detik keburu korbannya meninggoy. Cek nadi kurang dari 10 detik. 1, 2, 3, 4. Nanti kalau aja gitu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada atau enggak? Contoh kalian benar-benar merasakan ada. Berarti pasiennya masih ada dong kesempatan buat hidup. Tapi teman-teman, kalau kalian di luar rumah terus kalian nemuin korban, kalian ngecek, kalian ragu, jawabannya pasti gimana? Ragu nih, oh tadi ada nggak ya? Oh terus nggak ada, nggak ada atau nggak ada ya? Jawabannya pasti apa? Cari antisipasi yang paling buruk. Nggak ada. Kalau ragu, ya, kalau ragu nggak ada. Oke? Setelah itu sirkulasi yang diperlu cek selain nadi apa sirkulasi? Napasnya, cara cek napas gimana? Betul, look listen feel cuma nanti ya. Kalau misalkan kalian di awal DRSCAB bisa pakai gunakan look listen feel, tapi juga bisa kalian cukup lihat pengembangan dadanya. Pengembangan dadanya ini naik apa enggak? Itu cek breathingnya. Gitu. Oke, kalau LLF kan LLF itu look listen feel dilihat, look listen didengar, dirasakan hembusan suara nafasnya ada apa enggak. Itu look listen feel nanti yang lebih rinci. Itu untuk cek pernapasan ya. Sekarang habis cek apa? Airway singkatan dari bahasa Indonesia apa tuh? Jalan nafas. Betul sekali, jalan nafas. Oke, cek jalan nafas itu ada 2 ya. Betul kan? Ada 2. Ada J dan H. Oke, kenapa jalan napasnya harus dicek? Biar tahu fungsinya nih. Oke, benar. 1, biar ada sumbatan biar ngecek ada sumbatan atau enggak. Sumbatannya di mana kira-kira? Jalan napas di mana? Oke, hidung mulut ya, terutama. Cek jalan napas ada 2, jaw thrust dan head chin lift ya. Jaw thrust dan head chin lift. Nah, ngecek jalan napas ini untuk apa? Ketika kalian ngecek jalan napas pasien dan ternyata ada sumbatan, contohnya adalah kalau orang tabrakan batu, kalau habis makan biasanya bakso, permen juga bisa, permen pis yang keras-keras itu bisa menutup jalan napas. Ketika kalian melihat di jalan napas ini ada sumbatan, kalian harus apa? Bersihin ya? Bersihin itu ada yang manual, ada yang otomatis. Ada yang bisa pakai tubuh kita, bisa juga pakai alat medis. Contohnya kalau di rumah sakit, kalian nggak punya nih, di rumah sakit, di luar rumah sakit nggak punya alat untuk membersihkan jalan napas di mulut. Contohnya ada batu di daerah faring. Pakai apa? Ya, ingat ya, cross finger sama finger sweep beda loh. Cross finger itu dibuka menggunakan kayak gini. Ini cross finger nih, Right? Jadi kayak bentuk love gitu ya, diputar. Gitu yang diputar, dibuka. Jadi nanti si mulut pasiennya terbuka. Gitu, terbuka. Setelah dibuka, baru finger sweep. Finger itu jari, sweep itu di satuan. Artinya diambil si sumbatannya seperti itu. Oke. Yang kedua adalah kita cek untuk melihatnya daripada sumbatan jalan nafas itu head chin lift. Ada yang tahu kayak gimana head chin lift? Sekarang saya mau tanya dulu deh, perbedaan head chin lift sama jaw thrust apa? Bedanya, kalau sama-samanya kan sama-sama membuka jalan nafas ya. Bedanya apa? Cakep, yang trauma itu apa? Jaw thrust. Yang head chin lift? Trauma. Kalau misalkan singkatan, head chin lift adalah angkat dagu tekan. Iya, jangan jauh. Angkat dagu tekan dahi. Kalau misalkan jaw thrust itu memangkal daripada si kepala dan leher. Seperti itu. Ini posisi jaw thrust ya. Jaw thrust itu biasanya dilakukan 2 orang, cuy. Yang satu menopang seperti ini. Menopang bisa seperti ini, dibuka, ceret mulutnya. Bisa juga seperti ini. Enggak kebuka ya. Nah, seperti ini. Jaw thrust itu bedanya dengan head chin lift. Kalau head chin lift itu bisa menggerakkan leher. Tahu yang namanya trauma spinal? Sekalinya kalau pergerakan leher itu bisa mati. Panas. Makanya kita harus jaw thrust.
trauma kan, trauma cervical. Perbedaannya jaw thrust sama head to chin lift, yang pertama jaw thrust itu untuk trauma, yang kedua jaw thrust itu fungsinya untuk menopang agar tidak terjadi pergerakan. Bisa seperti ini berat banget ya. Bisa seperti ini, dibuka, nggak boleh bergerak seperti ini, bisa juga seperti ini, nggak boleh gerak lehernya gitu. Nanti ketika kalian mau ngecek belakang bisa seperti ini, nggak boleh sama sekali gerak. Itu jaw thrust. Head till chin lift, angkat dagu, tekan dahi, buka, dibuka, ada apa gitu. Oke? Kalian udah belajar sampai breathing yang katanya kayak pneumotoraks, pneumotoraks, tekulan jantung, flanges, sudah. Kita sampai DRS, CA, AB. Contohnya lagi, ternyata di bagian airway ini nggak ada apa-apa, bersih. Di jalan napasnya bersih. Berarti kalian harus apa? Pemeriksaan fisik ya biasanya, pemeriksaan fisik. Bagian breathing. Di breathing itu silahkan dicek di resume teman-teman. Di breathing itu yang paling dicek pertama itu apa? Teman-teman tahu oximetry? Buat apa? Nah, saturasi oksigen. Kalau di rumah sakit yang dicek pertama adalah saturasi oksigen. Saturasi oksigennya berapa? Oke, sekarang saya mau nanya ya teman-teman. Ini sambil diskusi. Saturasi oksigen itu dibagi menjadi 3. Hipoksia ringan, hipoksia sedang, hipoksia berat. Hipoksia itu kekurangan oksigen dalam tubuh ya. Ada ringan, berat, sedang. Sekarang saya mau tanya nih, dari yang ringan dulu deh. Jangan, yang normal dulu. Saturasi oksigen dari berapa ratus sampai berapa ratus? 95 apa 90? 95 apa 90? 95 sampai 100, ada yang 90 sampai 100, yang benar yang mana? 95 sampai 100 itu normal. Hipoksia ringan 90 sampai 95. Hipoksia sedang 85 sampai 90. Yang berat dari 80 sampai ke bawah. Dicek saturasi oksigennya, ternyata 80 ke bawah. 80 ke bawah, berat dong. Gak mungkin dikasih nasal kanul, gak mungkin. Ini ada apa ya? Bisa lihat teori aja. Oke, teman-teman tahu kan jenis-jenis masker? Sebutin. Yang pertama yang paling rendah. Yang kedua simple. Yang ketiga RBM. Yang keempat NRBM. Yang paling gak laku itu biasanya RBM. Kalau udah ringan, ya udah simple atau nasal. Kalau berat, nggak pakai RBM rata-rata. NRBM biar maksimal. Itu yang sesuai di kondisi lapangan ya. Kalau berat tadi, dia ternyata 79, harus pakai NRBM, non rebreathing max. Itu saturasinya berapa? Enggak, literannya. Kan kalau nasal kanul 14, simple 46, 4 ada yang bilang juga 8. Kalau misalkan NRBM dari berapa sampai berapa? Ada yang bilang 8 sampai 12, ada juga yang 10 sampai 14. Oke. Itu nanti kalian cari referensinya ya. Soalnya jujur yang diajarin di sini sama di praktek itu kadang beda banget teman-teman. Oke, itu mungkin agak kejauhan ya. Kita mau masuk ke BHD-nya ya, PRJP-nya ya. Oke, BHD-nya nih, bantuan hidup dasar. Fungsinya buat apa? Fungsi BHD, ada yang tahu nggak? Bantuan hidup dasar. Fungsinya di 1, mempertahankan kehidupan. Satu terus, apa lagi? Dia, betul, keterangan pertama, itu ciri-cirinya. Yang ketiga fungsinya mempertahankan kehidupan, meminimalisir angka kematian, meminimalisir kecacatan, menolong nyawa korban. Itu fungsi utamanya ya. Fungsi utamanya. Setelah itu saya mau tahu nih, ketika kalian nge-RJP nih, apa sih harus berhenti? Nggak tahu kan?
Kapan harus berhenti? Siklus, bener, berapa siklus? 5 siklus. Satu siklus terdiri dari 30. nah, jawabnya kayak gitu ya, jangan 30/2. Di ujian itu nanti minus loh. Sebutnya 30 kompresi, 2 ventilasi itu BPM ya. Oke, kapan harus berhentikan? 5 siklus, betul. Ya. Hampir betul itu. Iya bener, napas nadinya udah ada. Ketika kita evaluasi, napas nadinya udah ada ya, berhenti, udah hidup dong. Bayangkan kalian ya, RJP sakit. Resiko daripada RJP itu apa? Wah, tiganya apa? Yang kostanya. Oke, lanjut. Tadi kapan diberhentikannya? Masih kapan diberhentikannya? Penolong sudah melakukan yang terbaik atau maksimal. Gak mungkin dong kalian udah capek-capek tetap nge-RJP, kalian yang jadi pasien kedua. Itu tadi udah 3 tuh ya. Yang keempat, kalau di luar rumah sakit, di luar rumah sakit nih, kapan harus diberhentikan? Di luar rumah sakit nih. Iya, nelfon siapa tadi? Iya kan, nelfon rumah sakit, nelfon ambulan, puskesmas, klinik. Udah ada yang lebih profesional. Ya udah, angkat tangan gitu. Oke, itu ada 4. Sekarang saya mau tahu, tadi posisi udah dijelasin ya. Kalian tahu nggak recoil chest dari sempurna ya? Maksimal RJP apa sih namanya? Sempurnanya RJP itu ada 5. Nah itu antaranya itu ya. Yang pertama itu adalah kedalaman. Untuk dewasa berapa sentimeter? 5-6. Teman-teman ngomong 5-6, betul teorinya. Tahu nggak 5-6 segimana dalamnya? Sejajar dengan jakun. Kalau cewek nggak punya jakun, sejajar sama leher, jadi segini nih. Tekan teman-teman tuh, tekannya harus sampai sejajar. Nah ini udah 5-6. Oke, ingat ya, nggak perlu kalian bawa penggaris lagi RJP. Anjir 4,5 nggak mungkin. Ya, kedalaman 5-6 untuk dewasa bayi. 4-5 ya, 4-5. Posisi tangan yang paling kuat ada di bawah. Seleranya mangga. Yang di bawah, kanan boleh, kiri boleh. Yang paling kuat di bawah. Yang kedua, kalau untuk RJP sempurna itu kecepatan berapa kilometer per jam? 100, betul. 100 sampai 120 ya. Nah, segitu. Kecepatan taunya dari mana? Ayo, ngitung time speed. Alas? Enggak. Teman-teman, silahkan searching di YouTube yang punya kuota metronom 100. Pernah dengar? Metronom 100. Dengerin suaranya kayak gimana? Itu adalah kecepatan RJP. So, metronom 100. Bunyinya tek 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 tek, namanya metronom 100. Silakan. Nah, ini 100 ya. Ikutin iramanya. Tuh, hijau ya. Nggak boleh sampai kuning ataupun merah. Ini kalau kuning ya. Tuh kuning oranye ya, oranye. Ini kalau merah nih. Itu merah. Jadi ada 3 indikator. Oke, terima kasih. Metronom 100 seperti ini. Ada 3 indikator. Merah kalau kedalaman kalian kurang dalam atau kurang tekan. Kecepatannya lebih cepat. Kalau kecepatannya sangat cepat, oranye yang keluar. Seperti itu. Oke, tadi ada 3. Yang kedua kan tadi kedalaman kecepatan ya. Yang ketiga apa? Ada 4 atau 5. Yang ketiga adalah recoil chest dada artinya apa? Recoil itu apa? Recoil yang sering main PUBG? Kembalinya ya, kembalinya dada itu harus sempurna. Yang benar itu seperti ini, recoil chest dada sempurna. Setelah kalian menekan 5-6, dibalikinnya lagi harus sampai sempurna, bener-bener mengangkat. Nggak boleh teman-teman ketika sudah menekan itu harus setengah tuh, kayak gitu, nggak boleh tuh. Ini kayak gini nggak boleh nih. Artinya kalau kayak gini, recoil chest dada tidak sempurna. Yang sempurna adalah ketika teman-teman sudah mengangkat,
dadanya balik sempurna, baru tekan kembali seperti itu. Ini Phantom emang empuk ya teman-teman. Kalau udah pernah nyobain yang asli, keras minta ampun. Bunyi kretek-kretek. Itu yang ketiga, recoil chest dada sempurna. Yang keempat, ada yang tahu? Apa sih Pak namanya Pak? Complete RJP ya? Apa high quality CPR? High quality CPR. Minimal interupsi seminimal mungkin. Interupsi seminimal mungkin. Ada 5 ya? Hindari hiperventilasi. Hiperventilasi itu kebanyakan BVM-nya ya, kebanyakan ventilasinya atau kebanyakan masih surut. Oke, sekarang saya mau tanya, ini namanya apa? Amubek. Bukan Amubek. Amubek itu nama merek ya. BVM. Singkatan dari back, valve, valve, masker. Oke, back, valve, mask. Cara yang benarnya bukan kayak gini, tapi yang benar seperti ini. Ini ada 2 jenis pemegangan. Ada yang namanya IC clamp, C, nih ya, C. Ini jadi sini tangannya. Ini IC clamp. Tangannya nggak boleh terlalu menutupin ya. IC clamp sama ada O clamp. Seperti ini, O tuh ya tinggal dipegangin aja. Yang bisa kita pegang adalah IC clamp. Waktu saya ujian, biasanya head till chin lift itu dibarengin sama BVM. Seperti ini. Diangkat, chest. Jadi sambil melihat si daerah mulutnya. Seperti itu. Itu udah masuk kategori penilaian. Itu IC clamp. Hindari hiperventilasi. Hiper itu kelebihan ya. Ventilasi itu nafas. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian RJP-nya. Satu siklus itu terdiri dari 30 kompresi, 2 ventilasi. Oke, kita coba hitung ya. 30 kompresi. Oh, satu lagi. Letaknya. Oke. Sebelum ke bahasa Inggrisnya nih ya. Ada yang tahu nggak letak kompresi itu ada di mana? Di bawah. Wah, hampir benar loh. Gimana? Ayo. Di bawah, tengah bawah. Bahasa Inggrisnya itu bawah of mid sternum. Artinya pertengahan bawah tulang sternum. Tahu kan tulang sternum yang lurus di tengah? Oke, tulang sternum ini kita bagi 2. Pertengahan, kalau tengah-tengah dibagi 2 dong. Bagi 2. Chest. Boleh kayak gini, boleh kayak gini. Tengah-tengahnya. Yang mana? Tulang sternum yang mana tulang sternum? Tulang sternum yang lurus. Tahu? Yang mana tulang sternum? Yang ke samping atau ke bawah? Kalau yang ke samping namanya? Pos. Oke, sternum ya, lurus di tengah, pertengahan, tengah-tengahnya, pertengahan bawah, artinya ambil di bagian bawahnya, bukan di jarinya, di bawahnya. Jantung sebelah mana? Kiri. Berarti madep ke sana. Pertengahan bawah sternum, yang paling kuat di bawah. Posisinya nggak boleh nungging, nggak boleh pulang atau kayak gini. Ini harus sejajar sebenarnya karena saya awet ya. Harus sejajar 30:2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Jadi harus dilepas ya, cas dada sempurna. 30 banding 2, duanya ventilasi. Oke, kalau bisa nanti ada satu orang lagi yang di sini yang ngasih ventilasi, IC clamp. 1, 2. Ketika orang yang kompresi biasanya ngap-ngapan, yang hitung adalah yang ventilasi, bantu ngitung. 30 banding 2, 28, 29, 1, 2, 1 siklus sebutin. Oke, setelah 1 siklus masuk ke 2 siklus lagi 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ke 5 siklus. Setelah 5 siklus apa yang harus dicek? Evaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Nah, di napas ceknya kayak gimana tadi?
terlebih dahulu ya. Cek nadi kurang dari nadi karotis. Cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada nadi. Napasnya juga dicek, pengembangannya ada, dirasakan, bisa pakai apa? Barengan cek nadi dan napas. Iya, barengan. Nih kayak gini. Matanya Yang boleh satunya buka ventilasi. buka ventilasi. Head Oh, head tilt. Jadi apa ya? Satu orang berarti 2 orang. Ya bener kan gini kan? Oke, itu cek nadi dan cek napas. Ketika contohnya ada nadi, ada napas, apa yang harus dilakukan? Ada nadi, ada napas nih, udah dievaluasi. Udah jelasin belum, Pak? Udah. ABC, ABC Kalau di rumah sakit. di rumah sakit. Kalau di luar rumah sakit, Nah, kalau di luar rumah sakit, posisi posisi mata namanya. Namanya bisa. Iya, posisi miring namanya apa? Namanya bisa. posisi apa? Miring man. Recovery. Nah, itu recovery position ya. Yang nggak boleh itu posisi man. Kalau mau terbiasa recovery position, posisi di recovery, posisi rehat, posisi istirahat seperti itu. Ada konspirasi sih Pak, teori konspirasi kalau misalkan menyatakan recovery position ini nggak boleh ke kiri karena letak jantung makin berat kinerjanya. Cuma kurang tahu sih ya, bisa miring kiri bisa miring kanan. Cuma kalau saya di luar rumah sakit miringnya kanan, jadi biar si jantung nggak terlalu. Kalau ibu hamil, Ibu hamil kalau miring ke nggak boleh kanan, miring. Oh menekan auto kapal. iya sih. Yang katanya itu nggak sih Pak miring yang kayak dinaikin berapa derajat gitu? Enggak, intinya recovery posisi itu hanya untuk mencegah Orang. aspirasi. Iya. Tahu aspirasi? Iya bukan. Mencegah aspirasi. Kalau misalkan nggak ada nadi, nggak ada napas, apa yang harus dilakukan tadi? Tadi kan kalau tadi ada nadi dan napas, ini nggak ada nadi, sama RJK lagi, betul, 5 siklus lagi ya. Contohnya, ada nadi, nggak ada napas, pakai ventilasi lagi, kasih BVM. Berapa rescue breathingnya? 1 ventilasi setiap berapa menit? 2 menit. 1 ventilasi 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semprot. Oke, semprot itu setahu saya hitungannya dari 2 ya Pak ya? Dari 2, jadi hitungannya 6 itu udah semprot. Tiup, Tiup. lepas itu. Tiup dulu, tiup udah ditiup kan, dia udah dipencet, baru dilepas. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 semprot. Ini untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak, BPM-nya berapa rescue breathing-nya? 1 semprot berapa detik? 2 sampai 3 atau 3 sampai 4? Ayo. 2 sampai 3. Kalau untuk bayi, semprot 1, 2, 3 semprot. Oke? Ingatin ya, rescue breathing bayi dan dewasa itu dibedakan. Kalau ada napas nggak ada nadi, nggak mungkin. Ingat ya, ada nadi ada napas beda, nggak ada nadi nggak ada napas beda, ada nadi nggak ada napas pun beda. Seperti itu BHD. Apalagi ya? Kayaknya udah deh, udah semua ya. Ada yang kurang nggak? Ada napas sudah. Kenapa? Ada nadi, ada napas. Ada. Oh, recovery position. Ada yang tahu posisinya kayak gimana? Bisa, tangannya dilipat, betul. Recovery position itu boleh yang miring kanan atau miring kiri. Ketika kalian posisinya terlentang ya, yang ditekuk yang mana? Mau miring kanan nih, miring kanan. Iya betul, yang kiri ditekuk. Bagus nih kamu. Tangannya kayak gimana? Itu yang gitu. Gini, gini apa gini? Apa gini? Apa gini? Yang kiri kanan. Tuh, bisa gini, bisa juga jadi bantalan. Fokusnya yang mana terserah, sama aja benar. Posisinya kayak gini atau gini juga nggak apa. Miringkan, ambil dari sini. Ini adalah recovery posisi istirahat. Seperti
seperti itu. Oke, tadi kita kan udah dewasa ya. Yang belum adalah bayi. Bayi itu kan kecil ya. Bayi itu kecil. Ada 2 jenis cara menekan dada kompresi si bayi. Ada 2. Ada yang pakai kayak gimana tangannya, kayak gimana, ada yang tahu nggak? 2 jari. 2 jari itu gimana? Gini. Nah, betul gini. Betul gini. Posisinya lurus kayak gini apa kayak gini? Gini. Gini apa gini? Iya, betul. Seperti ini. Waktu ujian teman-teman, ini saya kasih 2 opsi ya. 2 opsi itu ada yang seperti ini, baik itu. Ini taruh di punggung ya, punggung belakang. Jadi jempolnya seperti ini. Tapi di ujian nggak dianjurkan. Di ujian tuh nggak dianjurkan. Kita semua makanya kayak gini, Pak teh. Nggak boleh kayak gini ya. Kok gitu sih Pak? Padahal kan sama aja ya. Dua penolong ya. Oke, biasanya kita tuh pakai yang seperti ini. Itu 1 penolong. Ini 1 penolong, yang seperti ini 2 penolong. Nanti ada yang megangin amubek atau BVM-nya. Seperti itu. Oke, kalau bayi, bedanya tadi kedalamannya berapa? Betul, 4 sampai 5 cm. Kecepatannya sama 100 sampai 120. Oke, posisinya seperti ini. BVM-nya 1 menit tadi berapa? 2 sampai 3 detik ya. Ingatin ya. Berapa siklus? Oh ya, saya mau tahu nih. Yang dewasa nih tadi nih, dewasa. Itu kalau 1 penolong berapa siklus? 30. Betul, ingetin ya. 1 penolong nih, cuma ada kita nih yang kompresi. 30 kompresi, 30 genjotan, 2 ventilasi. Jadi kita sendiri yang ngasih. Langsung, terus akan ganti. Kalau 2 penolong nih, ini orang dewasa. Berapa kompresi, berapa ventilasi? 15 kompresi, 2 ventilasi. Karena intens ya, cepat. Jadinya 15 banding 2. Seperti itu. Sekarang bayi 1 penolong berapa? 30 banding 2. Kalau untuk 2 penolong ada 1 2, berapa kompresi? 15. Bener Pak? Kalau dewasa? Dewasa? Nenek. Sama. Oke, ini alat BVM untuk bayi ya. Gak bisa apa namanya? Di miring-miring kayak gini. Yang bener kayak gini apa kayak gini? Ingat ya. Oh ya, waktu ujian itu ada yang pentomnya dadanya mengembang ya, Met ya. Itu indikator kalau kalian nilainya gede, pokoknya nilainya gede terus berhasil. Dari BVM-nya, saya mau ngasih tahu kalau teman-teman saya waktu itu emang ada beberapa yang perkembangan dadanya nggak naik, itu karena 1, cara BVM-nya. BVM-nya salah. BVM itu teman-teman harus menutupi hidung dan mulut seperti itu. 1 lagi yang salah, yang dewasa dulu ya. Yang salah itu ketika teman-teman cuma kayak gini nih. Tuh. Yang dada yang mengembang yang mana Pak ya? Semuanya. Semuanya tuh. Oh iya, cuma. Enggak, bisa. Ada kalau nggak salah yang paling lama. Yang paling lama itu dadanya mengembang. Itu ngembang nggak? Oh, bang. Nih. Buka nggak dibuka ini. Klep pakai C. Enggak ngembang tuh Pak yang itu tuh. Enggak. Itu ngembang. Enggak Pak. Yang ujian saya, geng. Ke BVM-nya. Yang ini. Pot itu. Enggak sama aja Pak, boxnya ini. Jadi indikator apa namanya ventilasi atau breathing yang bagus itu sampai dadanya mengembang. Lihat palungan tadi, dia sampai mengembang, tandanya itu harus tutup, ditekan, jangan ngambang. Biar udara dari luar itu masuk ke paru-paru. Jadi jangan cuma ngambang. Coba bisa. Bayar nggak ya Pak? Hotel itu enggak? Ada. Ada Pak? IC claim. EC claim.
Ditutup samping-sampingnya harus rapat. Kalau bisa jangan pakai yang hujan, jangan pakai yang bagus. Ya. Breathingnya harus berkembang. Oke, itu indikator BPM berhasil, harus sampai ngembang. Ditutup, ditekan rapat ya, jangan cuma ngambang. Apalagi cewek, Asian cewek yang tangannya kecil, nggak bisa nutup samping. Tapi harus tetap ditekan. Oke, itu ya. Tadi kita masih masuk di anak ya. Masih masuk di anak, sorry loncat-loncat. Tangannya seperti ini, ada 2 penolong atau 1 penolong. Contohnya ada 1 penolong 30:2 ya. Tempat itu Pak? Iya Pak, kurang. Jual aja Pak. Oke, bagian anak 2 jari ditekan di daerah mana? Saya tanya. Anak kecil. Di bawah putih itu di sini dong, aja sini. Sejajar putih. Susu. Karena kalau masih anak-anak masih sejajar ya. Kalau nenek-nenek gimana? Serius, waktu itu saya RJP nenek-nenek di IGD RSDP. Itu nenek-nenek sekitar 50 tahun, punten ya. Udah agak turun. Emang bener harus diangkat dulu. Diangkat dulu buat kita tahu si tulang sternumnya. Boleh sampingnya. Ya, kalau anak-anak itu bayi itu dijajar penting susu. Nah, kalau anak-anak ini masuknya kemana nih? Anak-anak. Ayo, anak-anak. Masuknya ke dewasa apa bayi? Dewasa. Ingatin ya, dewasa. Oke, kita sekarang ke bayi. Hitung sampai 30. Kecepatan 100 sampai 120. Sejajar, puting, susu. Ingat, kalau RJP mata kalian tetap ke pasien, ke muka sama ke dada dan perut. Hitung 1, 2, 3, 4. Ini nggak boleh kayak gini ya. Ini tetap sakit. Tapi waktu saya sama Bu Ani ya, justru nggak boleh kayak gini loh. Gini, Pak. Yang bener gini atau gini? Nah, sakit nantinya. Waktu itu dapat yang keras ya, Pak? Dapat yang keras nggak? Dapat. Ada yang keras gini Bu nih. Ada yang keras sumpah kayak gini. Sakit banget. Itu teman-teman biasanya penguji 5 siklus. Biasanya 5 siklus. Iya. Kayak gini yang lurus ya. Jadi pakai ujungnya ini nih, bukan kayak gini nih. Nggak ada tekanan. Kenapa? Jarinya beda. Saya juga beda sama. Nggak sejajar. Cuma teman-teman agak miring dikit gitu. Ya, Sampai 30. Udah sih Pak, dikit lagi, tinggal doain dong. Biar materi lu usut biarin. Wis siap. Materinya ini yang baik tadi ya, lurus 30, 28, 29, 3 baru masuk ke ventilasi. Berapa ventilasinya? 1, 2 ya. Ini harus nutup. Penolong kedua biasanya di mana posisinya? Ini tangan di atas. Posisinya gini apa gini? Miring, IC, IC. Wih, ketutup juga mukanya. Ingat, hidung sama mulut ketutup. 1, 2. Udah 5 siklus nih. Apa yang harus dilakukan? Evaluasinya ya, bukan nanti evaluasi. Evaluasi apa aja yang dicek? Cek nadi dan napas. Nah, kalau misalkan bayi, cek nadinya di mana? Brachialis, karotis, radialis, temporalis, dorsalis medis. Iya. Biasanya itu di brachialis, masih kecil. Brachialis ya. Cek, bisa didengarkan juga suara napasnya sama perkembangan dadanya. Cek nadi dan cek napas. Oke, ada nadi dan napas. Aman, harus diapain? Recovery position, apakah sama kayak yang dewasa kayak gini? Ayo, cobain anak cewek nih yang bakal mau jadi pasutri. Kayak gimana cara recovery position yang benar? Kepalanya di bawah. Coba, praktekin. Ada yang berani? Gak mau praktekin, coba. Berani? Coba. Apakah kayak gini? Apakah seperti ini? Saya lupa tangannya, tapi tahu posisinya. Ada yang tahu? Kepalanya di bawah, menghindari aspirasi, mencegah aspirasi. Tangannya masuk ke sini. Ini saya masih kaku ya, belum jadi suami soalnya. Ini untuk apa namanya? Mencegah kepala ya, biar nggak terlalu seperti itu. Posisi recovery position seperti itu. Oke?
Enggak ada nadi. Enggak ada napas, ada nadi. Ayo. Ventilasi. Ventilasinya berapa? 1 menit apa 2 menit? 2. 1 menit apa 2 menit? 1 menit. 1 menit setiap sekali semprot berapa detik? 2 sampai 3. Nah, waktu saya ujian, Terus 1 menit atau 2 menit? nah 2 menit. 2 menit Pak. 2 menit saya bilang 1 menit. 2 menit. 2. Nggak apa-apa, salah wajar. Kalau bener kan dosen namanya Pak ya. Oke, 2 menit. 2 menit itu setiap 1 kali semprot itu hitunglah 3 detik. 3 detik ya. Nah, waktu saya ujian itu ditanya matematikanya sama Bu Ani. 2 menit berarti berapa semprot? Ayo. 2 menit berapa semprot? Yang baik. Oke, kita coba hitung matematika ya. 1 menit itu 60 Detik. 60 detik. 60 dibagi 3. 20. 20 itu 20 semprotan, berarti 1 menit. 1 menit. Kalau 2 menit berarti 40. semprotan. Ini catet ya, sumpah nanti ditanya nggak bohong. Iya. Yang kedua kalau orang dewasa kita hitung 6 detik ya. 2 menit kan, 1 kali semprot itu 6 detik. Oke, 1 menit kan 60 detik. 60 dibagi 6, 10. Berarti kalau 2 menit 20 kali semprot dalam 2 menit. Oke, 2 menit buat bayi semprot. Seret. Berapa kali semprot tuh? 40, Bu. Oke. Ingat ya, harus wajib dihitung. Seperti itu. Itu ventilasi. Kalau ternyata masih nggak ada nadi, nggak ada napas, lakuin RJP kembali sampai hidup. Sampai malaikat datang ya. Berhenti ya sampai yang tadi disebutin, penolong sudah maksimal, yang kita panggil tadi sudah datang ke sini, terus sudah ada nadi dan napas, seperti itu. Oke? Kayaknya kurang lebih itu deh Pak, prakteknya sudah. Kalau kurang, Belum praktek. belum. Mereka ini nanti ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Umet dan Nuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cobain orangnya.